Walaupun di ending daripada cerita nggak enak hidup kisah kalian berdua antara kau Sarwenda sama si Ruben Onsu. Ingat aja dulu kayak mana perjuanganmu sama dia. Dia meratukan Keretakan rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda kini kian memicu sorotan tajam netizen yang budiman mengenai etika finansial serta moral. Seorang netizen yang berbakti dengan akun @mbok_twins secara mendalam mengingatkan Sarwenda tentang berlakunya hukum karma akibat tindakannya. Sarwenda dinilai bertindak seperti kacang lupa kulitnya lantaran kurang menghargai perjuangan besar Ruben di masa lalu. Padahal, Ruben telah menanggung beban cicilan rumah hingga pengeluaran renovasi fantastis demi membahagiakan keluarganya. Unggahan tersebut menekankan bahwa seluruh polemik yang terjadi saat ini merupakan dampak sebab akibat dari sikap Sarwenda sendiri. Sarwenda dianggap gagal menjaga privasi serta kehormatan mantan suaminya di hadapan publik. Netizen yang budiman tersebut mengimbau Sarwenda untuk segera introspeksi diri dan menyelesaikan masalah melalui komunikasi dari hati ke hati. Hal ini sangat penting dilakukan agar bola liar rumor negatif tidak terus merusak reputasi keluarga mereka. siapa di sini yang udah nonton berita daripada si update terbaru deh daripada si Ruben Onsu yang katanya, gue sih sebenarnya bukan pro ke siapa-siapa ya, cuman dulu gue juga demen nih sama Sarwenda nih, ntar haters ntar fansnya bilang gue benci lagi. Gue nggak benci cong toy, gue nggak benci sama Sarwenda. Gue benci sama gue nggak senang sama Sarwenda, cuman sikap dia lebay banget waktu dia pacaran sama si CEO perbehaan itu. Kalau untuk karakter dia ya itu gue nggak benci, nggak karakter dia yang ibaratnya sampai kapanpun dia tetap ibu yang baik buat anaknya gitu loh saat berumah tangga sama Ruben. Tapi waktu dia waktu dia pacaran sama si CEO perbehaan yang punya 2000 perusahaan, ya kan, gue udah nggak demen sama dia, cara dia nggak bisa menjaga diri di depan anak-anak, apalagi saat live. Jadi gue dapat updatean, bukan dapat sih sebenarnya, udah 2 hari yang lalu ya kan, yang pengacara yang orang Karo, yang Marga Sebayang itu ngomong makanya nunggak itu rumah gara-gara nggak dibayarkan cicilannya gitu loh. Nah, pernah dijaminkan ke bank BCA sebesar 10 miliar, ya kan? Siapa nih yang udah ngikutin updateannya? Terus diagunkan minjem buat merenovasi itu rumah, ya kan? Ternyata biaya daripadanya itu lebih 1 miliar gitu loh, biaya renovasinya kan. Si pengacaranya Ruben kan ngomong itu sekitar 11 miliar 100 juta. Nah, kalau nggak salah ya 11 miliar 100 juta. Nah, berarti lebih 1 miliar 100 juta kalau nggak salah ya kan. Nah, jadi pantes lah ya kalau gue bilang gini, pantes lah zamannya si Yeye hidup dulu, pantes Yeye itu ya kalau gue lihat itu dia sayang banget gitu loh sama menantunya itu, ya kan, sama si Ruben Onsu. Coba lah kalian perhatikan, kalian kulas balik ke belakang video-video mereka, Yeyenya itu sayang loh sama Ruben tuh, karena dia tahu si Ruben Onsu ini kan orang baik gitu loh. Dan mungkin ya satu sisi dia diperhadapkan sama anak bininya. Kita kan nggak tahu ini pikiran gue doang nih ya. Ibaratnya dia mungkin takut kali ya kan, istilahnya sama anak bininya, ya kan, apalagi kayak gitu beringas banget kan. Jadi kalau aku lihat itu
Yeyenya ini pun baik sebetulnya, cuman kan ya itu tadi lah, kita nggak tahu dia dikendalikan siapa di belakangnya gitu loh. Tapi ngeri juga gitu loh, beritanya itu sampai gue nggak habis pikir, 250 juta transferan selama 44 kali apa 40 berapa gitu loh ya kan, transferan dia, dan itu pun nggak kelar, nggak selesai gitu loh. Jadi kalau gue bilang ya kalian ya yang pembenci, bukan pembenci sih, kalian ya yang ibaratnya pendukung Sarwenda, kalau dikasih fakta ya kan, gue sih nggak benci sama Sarwenda tuh, ngapain, nggak ada dasarnya gue benci sama itu orang gitu loh. Cuman dia lupa kacang lupa kulitnya gitu loh. Nah, kalau kacang lupa kulitnya ya itu resikonya. Dan dia juga nggak mau dihubungkan dengan masa lalu almarhum bapaknya. Tapi keren loh, jujur yang sayang Ruben tuh cuman yeyenya itu, bapak mertuanya. Tapi memang bener juga sih ya, kayak banyak orang bilang orang baik itu cepat pulang gitu loh. Kurasa juga kalau seandainya Yeye itu hidup, mertuanya si Ruben Onsu yang cowok itu hidup, gua rasa juga dia pasti belain mantan menantunya ini gitu loh maksudnya. Tapi ngeri juga, aduh nggak tahu deh, bingung Wen mimpi apalah kau, kok bisa lah kayak gini kejadiannya ini. Kau nggak mau disangkut pautkan sama almarhum bapakmu, makanya kenapa ibaratnya gini loh, kau sendirilah yang bikin percikan api ini. Kurasa juga istilahnya kalau nggak bertingkah juga di awal cerita. Ya dulu masih percikan-percikan kecil. Akhirnya kan jadi meledak kayak gini, jadi kesana kemari. Sarwenda itu juga yang katanya anakmu digadang-gadang bukan anakmu yang nomor 2, bukan anaknya Ruben nomor 2. Nggak tahu berita itu benar apa enggak, nggak tahu. Tapi kan jadi ngeri kali, seandainya lah si Tania. Nah, si Tania itu bukan anak si Ruben, ya bukan darah daging si Ruben. Digadang-gadang lagi, ada lagi cerita bahwasanya anak kedua itu katanya anak si Jordi. Kok makin ngeri kali beritamu gitu loh Sarwenda. Kalaupun nggak tahu lah ya, seandainya lah amit-amit jabang bayi lah ya kan, walaupun dia masih berita-berita burung ya, seandainya lah yang nomor 2 itu anakmu itu bukan anaknya si Ruben Onsu, harusnya kau beruntung tahu nggak, ibaratnya masih ditanggung jawabin lagi si Ruben lagi anakmu nomor 2 itu. Jangankan anakmu nomor 2, itu dulu biayamu sampai minta 250 juta itu, yang biaya hidup, biaya apalah itu dinafkahi sama dia. Aku nggak habis pikir berita ini kok makin melebar ke sana kemari gitu loh. Harusnya kau dari awal itu ya, kau berpikir dulu, nggak apa-apa kita cinta sama yang baru itu ya nggak apa-apa, tapi jangan lupa bahwasanya laki-laki itu pernah berjuang untuk kita. Walaupun di ending daripada cerita nggak enak hidup kisah kalian berdua antara kau Sarwenda sama si Ruben Onsu, ingat aja dulu kayak mana perjuanganmu sama dia meratukan kau, coba dari awal sampai akhir gitu loh ya kan, sampailah kalian di titik yang membosankan. Harusnya itu yang kau sadari gitu loh Sarwenda. Jadi akhirnya kan jadi meradang kemana-mana gitu loh. Kayak kau bilang jangan dibikin kesana kemari, ini kan semuanya itu ada sebab ada akibatnya gitu loh. Semoga lah ya, bukan apa ya, semoga selesai lah masalah kalian ini. Coba ngomong dari hati ke hati sama Ruben Onsu kayak mana gitu loh. Sebenarnya permasalahan ini cukup di kalian aja, apalagi dengan kemarin kalian mediasi berdua tanpa pengacara satu sama lain, itu udah bagus tahu nggak. Jadi sekarang kalian selesaikan aja gimana gitu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wenda sudah menjalani sidang hak asuh anak guys. Katanya dia tuh berjuang untuk anak apa segala macem. Iya, nanti digoreng-goreng lagi
Ya guys ya, nanti disangkain kalau Ruben Onsu tidak berjuang untuk anak. Nih kayak mana sih? Panjang pula nanti jadinya, kata gue, nanti jadi lagi masalah. Nanti jadi lagi masalah, nanti digoreng-goreng segala macem. Udah adem ayem nih, segala ngomong begitu. Udah bener nih ya kan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah datang ke persidangan, sudah ini, sudah itu, segala macem ya guys ya. Tapi please deh, kayak seolah-olah kayak lu doang nih yang berjuang nih. Karo Ruben Onsu kagak gitu. Idih, kenapa sih Wenda? Lu sendiri yang nyari perkara, lu sendiri yang begini, kata gua. Wenda, kenapa sih Wenda? Ya Allah. Semoga hasil sidangnya itu tuh sesuai ekspektasi gua ya guys ya. Karo Ruben Onsu yang menang, bukan lu Wenda. Udah ya, siang gue sama lu begitu lu, kata gua. Udahlah, sama laki lu aja noh. Alah, si CEO tuh. Ambek digede-gedein, ego digede-gedein. Saroh. Lu kalau ngomong apa-apa demi anak. Anak lu sekarang masih bocah, masih bisa lu atur. Ntar udah gede-gede tahu mana yang bener, mana yang kagak. Jejak digital kagak bisa dihilangin, roh. Kata gua mah udah simpel, lu minta maaf. Ntar mah lu nafkah dapet, urusan anak beres, ya lu nyari duit juga. Walaupun lu mampu juga, roh. Nggak begitu caranya. Sebanyak apapun uang, kalau hati kagak tenang sama lu, kagak indah hidup lu. Tapi kalau damai, senang lu hidup, duit banyak lu, damai ongko sama mantan babanya. Heran gua mah hidup dibikin ribet demi anak. Lu demi anak mana roh, damai lu. Temuin tuh anak sama babanya. Emang tahu lu tuh batin anak bagaimana? Yah, Saro, gua mau bilangin doang deh. Jangan sampai lu nyesel belakangannya. Pikirin anak mah pikirin hatinya. Jangan mikirin cem-ceman baik. Hai lolo. Hai netizen. Kalian tahu nggak si waktu Endah live bilang katanya tunggu kesabaran saya sudah habis baru saya keluarkan bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ya si mantan suaminya itu kan membalas statementnya si Endah, ya kan, keluarkanlah bukti-bukti sesuai fakta dan data melalui kuasa hukumnya. Terus yang lebih gongnya ya, si Endah ini ya kok tiba-tiba melempem katanya punya beberapa bukti. Dan kenapa ketika mantan suami menyerang balik mengeluarkan bukti-bukti melalui kuasa hukumnya, dia begini, di samping kuasa hukumnya sendiri si Endah ini, saya berjuang untuk anak-anak saya. Kenapa loh? Bersihin Eleanor? Kenapa nangis? Keluarkan loh bukti-buktinya, katanya 1, 2, 3. Nanti ya dibales katanya memojokkan. Nggak ada yang memojokkan, dirinya sendiri yang ingin dipojokin, tau gak? Ya Allah netizen, tolong ya buat pendung-pendungnya, tolong kasih tahu itu sudah sadar diri deh. Aku tuh sudah menduga-duga sebenarnya pertemuan kemarin itu di mediasi itu pasti ada yang mengedit. Katanya gini, tatapan Ruben melihat si Sarwendah nih seperti ini. Setelah aku aku zoom itu, ternyata itu editan. Editan gitu loh. Ya kan, biar orang berspekulasi kalau si Onsu itu menyesal meninggalkan si terus biar si Ruben itu tuh terkesannya cinta banget sama si S. Tahu-taunya itu editan. Iya kan, padahal kemarin salaman aja si Onsu itu cuman sekali tatap langsung nggak ngasih senyum yang gimana-mana, biasa aja, cuek-cuek aja dia kan. Tapi sudah kuduga sebenarnya ini akan ada editan nanti nih menyebar hoaxnya ini kalau tatapan si Onsu sama si Sarwenda wow gitu menurut Eda. Ya kan, tapi itu terbantahkan oleh mata batinku yang tajam ini. Nih yang di atas nih, coba kalian perhatikan, zoom gitu. Coba zoom. 1, 2, 3, perhatikan mukanya itu. Heran deh, lagi-lagi pengacara ini, ya kan? Ada nih seorang pengacara yang kalian pasti semua juga udah pada tahu. Dia mengatakan bahwa kalau nanti si pihaknya itu membongkar rahasia si Ruben, katanya dia bakalan sakit. Jangan-jangan ada kaitannya dengan Gunung Kawi beneran, ya kan? Sekelas pengacara loh, omongannya kayak gitu, bahasanya kayak gitu, ya kan? Kayak aneh gitu ya kan, kayak bener deh kata-kata netizen kalau dia itu magang. Dan lain lagi ya, kayaknya kalau
pengacara yang ini nih yang dibahas itu rumah, habis itu mobil, nafkah, ya pokoknya harta aja, duit aja. Lain banget sama pengacaranya Ruben. Dia tuh kalau ditanyain yang macem-macem dia nggak mau jawab. Dia bilang fokusnya kliennya, which is si Ruben itu dia maunya hak asus anak aja. Ya dia emang berjuang untuk anak doang, bukan harta gono gini, nafkah ini itu. Aduh, heran deh. Sebenarnya dia tuh terkesan memanfaatkan anaknya untuk materi, ya nggak? Dan satu lagi, ada loh memang di dunia ini, bahkan nggak cuma satu, seorang ibu itu yang nggak layak jadi seorang ibu. Mau contohnya siapa? Ya ini nih contohnya. Yang dia mengorbankan anaknya untuk tujuan materi. Kebaca banget deh, pokoknya kebaca tingkah lakunya ya. Dan pantas aja kalau lu tuh diboikot sana sini. Ya gimana kelakuan lu kayak gini? Biasanya nih ya, woman support woman, ya kan? Kebanyakan netizen Indonesia tuh kayak gitu. Tapi yang ini satu nih kagak, sampai dibikinin petisi sampai 60.000 yang tanda tangan buat boikot dia biar nggak boleh main sosmed. Mampus lu sekarang. Udahlah, brand-brand banyak yang mundur, live kagak laku, 200 juta otomatis kehenti ya kan. Bertingkah sih lu. Mana sosok lu yang dulu daster-dasteran, nyuci-nyuci itu? Mana? Sekarang mulut lu sama lemesnya sama gue.